Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Teman-teman mahasiswa program studi ilmu hadis Fakultas Agama Islam UAD, mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberkahi oleh Allah dan diberikan kesehatan. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan UTS, kita bisa melanjutkan kembali kuliahan produk tarjih kita. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan mulai pertemuan ini hingga pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan lebih dekat mengenal beberapa fatwa-fatwa dan juga putusan-putusan tarjih, di mana keduanya itu adalah produk tarjih. Setelah kita sebelum UTS kemarin membahas tentang manhaj tarjihnya, lebih banyak manhajnya. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang isi dari produk-produk tarjih itu. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas salah satu fatwa tarjih yang dikeluarkan pada tahun 2013. Fatwa ini berbicara mengenai urutan rukun Islam. Ya. Barangkali teman-teman sekalian juga mungkin bertanya-tanya, apakah urutan itu sifatnya adalah qat'i, tidak boleh dirubah-rubah seperti itu, dan apakah ada hadis-hadis atau teks-teks agama yang menjelaskan tentang urutan rukun Islam itu? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana jenis atau ciri-ciri fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mufti, baik mufti personal ya maupun mufti yang sifatnya organisasi ya, lembaga seperti itu, maka fatwa itu diurutkan berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh penanya. Ya. Lalu kemudian setelah pertanyaan itu dimunculkan, baru kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut ditampilkan. Nah, dalam fatwa tarjih ini juga menganut model yang seperti itu. Meskipun ada beberapa lembaga-lembaga fatwa ya yang kalau mengeluarkan fatwa modelnya agak sedikit berbeda ya. Modelnya itu dengan menampilkan misalkan pertimbangan-pertimbangan, lalu menampilkan seperti undang-undang ya. Jadi menampilkan dengan mempertimbangkan 1, 2, 3, 4 lain hal, kemudian memperhatikan 1, 2, 3, 4, 5, lalu dengan itu memutuskan bla 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 seperti itu. Nah, yang fatwa tarjih kebanyakan tidak menganut seperti itu, meskipun ada ya. Nanti akan kita bahas insya Allah salah satu contoh fatwa yang seperti itu. Kebanyakan model fatwa tarjih itu modelnya adalah menampilkan pertanyaan dari siapa, lalu pertanyaannya apa, kemudian jawaban dari majelis tarjih seperti apa ya. Bagaimana yang bisa dilihat oleh teman-teman pada layar YouTube teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan terkait urutan rukun Islam ini ditanyakan oleh seorang perempuan namanya Neha Sajida ya. Dia mengaku sebagai warga Muhammadiyah di daerah Takerharjo, Solo Puro, Lamongan. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita memahami bahwa urutan rukun Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tetapi ada seorang tokoh, ya, kiai, yang mengubah urutan itu menjadi syahadat, sholat, lalu puasanya didahulukan, baru kemudian zakat, lalu haji. Puasa harus didahulukan daripada zakat. Alasannya orang lebih mampu berpuasa ketimbang berzakat. Itu menurut pendapat kiai yang disampaikan oleh Ibu Neha Sajida ini. Nah,
Penanyanya menanyakan bagaimana pandangan Majelis Tarjih terkait soal urutan ini. Kami sangat mohon jawaban, terima kasih. Nah, kita lihat sekarang teman-teman sekalian. Jadi, inti dari pertanyaan dari Neha Sajida ini adalah mempertanyakan urutan zakat puasa yang diubah. Ya, biasanya kita mengenalnya zakat nomor 3. Di sini justru nomor 3-nya puasa, baru kemudian zakat. Nah, urutannya sebenarnya bagaimana dan dalil-dalil agamanya seperti apa? Baik, kita tampilkan jawaban dari Majelis Tarjih. Jawaban dari Majelis Tarjih, pertama, Majelis Tarjih menunjukkan ya di paragraf pertama secara tegas bahwa ada memang hadis-hadis yang menjelaskan tentang urutan rukun Islam. Sebenarnya hadis tersebut tidak secara spesifik menunjukkan bahwa ini urutan rukun Islam, ya. Tidak ada kata-kata dari Nabi bahwa ini urutan rukun Islam. Tidak ada kata-kata seperti itu. Ulama kemudian yang memahami bahwa itulah bangunan Islam yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Nah, di awal paragraf ini Majelis Tarjih menegaskan bahwa ada beberapa versi hadis yang berbeda-beda memang yang menjelaskan tentang urutan-urutan apa yang disebut dengan rukun Islam. Kutipan yang pertama, hadis yang dikutip pertama oleh Majelis Tarjih adalah hadis riwayat Al-Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 hal. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Atau apa yang biasa kita sebut sebagai syahadatain, ya, 2 syahadat ini. Itu yang kemudian dijadikan rukun Islam pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini disebutkan mendirikan sholat, yang itu menjadi rukun kedua. Lalu menunaikan zakat, yang ketiga. Nah, uniknya yang keempat bukan puasa Ramadan dalam hadis ini, tapi melaksanakan ibadah haji. Baru yang terakhir adalah urutannya puasa Ramadan. Menurut Majelis Tarjih, ya, kata Majelis Tarjih, hadis di atas menjelaskan bahwa rukun Islam itu ada. Hadis ini mengumpamakan Islam sebagai sebuah bangunan yang berdiri kokoh dengan 5 rukun tersebut. Tanpa adanya 5 rukun itu, Islam akan goyah dan runtuh. Hal ini menjelaskan betapa pentingnya rukun-rukun ini untuk ditegakkan oleh setiap muslim dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab. Rukun yaitu hal yang wajib dipenuhi dalam suatu peribadatan atau sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan. Seperti halnya, inilah rukun sholat, berarti inilah beberapa hal yang wajib dipenuhi agar ibadah sholat menjadi sah. Sama, rukun Islam berarti seorang itu harus punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menegakkan 5 hal itu. Nah, sebagai seorang muslim, sudah seharusnya untuk mengetahui dengan baik tentang agama Islam ini, karena dengan Islamlah seseorang bisa meraih kebahagiaan yang hakiki dan sejati. Kebahagiaan tersebut dapat diperoleh apabila seseorang yang telah mengikrarkan dirinya masuk Islam, menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditegaskan sebagaimana yang terkandung dalam 5 rukun Islam itu. Nah, bagian ini lebih kepada penjelasan tentang pentingnya rukun Islam, ya. Hadis tadi dikutip oleh Majelis Tarjih lalu dijelaskan tentang pentingnya rukun Islam itu akan untuk ditegakkan oleh setiap muslim. Baru kemudian di paragraf selanjutnya dijelaskan bahwa urutan rukun Islam pada hadis di atas yaitu syahadatain, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa. Oke, itu versi dari hadis yang pertama yang dikutip oleh Majelis Tarjih terkait urutan rukun Islam. Sementara dalam hadis yang panjang tentang malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad pada saat mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan, haji berada di urutan yang kelima. Ya, jadi ada hadis yang populer, ya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi
ya, lalu kemudian duduk, Jibril kemudian tanya apa itu Islam, ya, Nabi tidak bisa jawab, ya, lalu kemudian dijelaskan, kemudian ditanya lagi iman apa, Nabi tidak jawab, dijelaskan lagi oleh Jibril, kemudian ihsan itu apa, tidak dijawab oleh Nabi, tidak, lalu kemudian malaikat Jibril menjelaskan. Nah, ketika menjelaskan tentang Islam, ya, tersebut dijelaskan bahwa Islam adalah pertama, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang patut disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama. Lalu yang kedua, engkau mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Kemudian puasa Ramadan. Lalu haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanan ke sana. Kita lihat di sini teman-teman, di hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Muslim, susunan dari rukun Islam itu berbeda sedikit. Ya, ketika haji itu tadi yang diletakkan di nomor 4 dalam riwayat yang pertama, di riwayat yang kedua ini justru haji diletakkan di urutan terakhir yang kelima. Ya, nah di sini kemudian dijelaskan lagi oleh Majelis Tarjih bahwa dalam hadis lain yang diriwayatkan Ibnu Abbas juga disebutkan bahwa perintah mengeluarkan zakat dibebankan setelah kewajiban menegakkan sholat. Ya. Jadi perintah terkait mengeluarkan zakat itu dibebankan setelah kewajiban menegakkan sholat. Nah, ini hadisnya, saya bacakan artinya saja. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan, engkau akan menghadapi orang-orang ahli kitab. Karena itu pertama kali yang harus kamu ajarkan kepada mereka adalah tauhid, beribadah kepada Allah. Kemudian setelah mereka mengerti betul, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu bila mereka telah mengerjakan itu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat. Ya, jadi setelah sholat lalu zakat. Untuk apa? Untuk diberikan kepada orang fakir. Dan bila mereka menaatinya, maka terimalah mereka dan lindungilah harta berharga milik mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, teman-teman sekalian, hadis di atas ya menurut Majelis Tarjih mengindikasikan bahwa dalam bahwa dakwah Islam dilakukan secara bertahap mulai dari yang paling pokok yaitu bahkan Mu'adz untuk mendakwahi ahli kitab ya agar beriman, agar bertauhid. Lalu kalau sudah patuh ya dibangun tauhidnya dulu, lalu kemudian diberitahu Islam itu juga punya kewajiban untuk mengerjakan sholat. Setelah sudah mengerjakan, lalu dikasih tahu Islam juga memerintahkan untuk membayar zakat. Nah, membayar zakat ini dijelaskan dalam hadis tersebut setelah perintah melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, mengenai mengubah urutan dalam rukun Islam itu, yaitu puasa Ramadan didahulukan atas mengeluarkan zakat, misalnya, sebagaimana dilakukan kiai di atas, sebagaimana yang ditanyakan, hal tersebut tidak mengapa. Nah ini, ya. Jadi menurut Majelis Tarjih, mengubah urutan tadi rukun Islam itu tidak mengapa, dikarenakan apa? Karena huruf wawu dalam hadis tersebut, ya, bukan harus urut ya, tidak bermakna litartib, bukan bermakna harus sesuai urutan tadi. Ya. Artinya makna wawu dalam hadis itu bukan litartib, bukan untuk harus urut ya. Artinya hadis-hadis yang lain juga menunjukkan ada perbedaan itu. Ada perbedaan bahwa urutannya tidak satu suara gitu. Nyatanya ada yang haji di urutan terakhir, ya, haji di urutan keempat misalkan seperti itu. Di samping itu juga ada hadis sahih riwayat Al-Bukhari dalam bab qauluhu wa qataluhum hatta la takun fitnah ya, yang menyebutkan puasa Ramadan didahulukan atas zakat ya. Berikut petikan redaksinya. Bunyal Islam ala khamsin ya.
imanin billah wa rasulihi was salatil khamsi was siyami ramadan wa adaiz zakah wa hajjil bait, ya. Islam dibangun atas 5, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul, mendirikan sholat, puasa Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini beda lagi, ya, sesuai dengan puasa Ramadannya justru setelah mendirikan sholat. Nah, cuma ini ya kata Majelis Tarjih, namun yang perlu diingat bahwa kebanyakan para ulama menjadikan rukun Islam ketiga adalah membayar zakat, sebagaimana hadis-hadis yang menyebutkan akan hal tersebut, ya. Jadi meskipun berbeda-beda tadi, ya, ada hadis-hadis yang berbeda itu, tapi mayoritas ulama memahami atau merojihkan, ya, menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa rukun Islam itu adalah urutan ketiganya zakat, ya. Itu. Meskipun ada beberapa versi yang lain. Begitu juga dari Al-Quran yang menyebutkan bahwa setelah Allah memerintahkan sholat, kebanyakan diiringi dengan kewajiban membayar zakat. Ya, kalau kita baca Al-Quran, banyak ayat-ayat yang memerintahkan tentang sholat, lalu iringannya setelah itu adalah perintah untuk mengeluarkan zakat. Ya, misalnya ada 82 ayat, ya. Kalau menurut Majelis Tarjih ini, setelah dihitung, ada kurang lebih 82 ayat dalam Al-Quran tentang zakat yang selalu disandingkan dengan kewajiban menegakkan sholat. Dari sini, Majelis Tarjih menguatkan atau merojihkan pendapat mayoritas ulama yang menguatkan hadis bahwa urutan rukun Islam itu adalah pertama syahadat, lalu menegakkan sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, lalu yang terakhir haji. Meskipun menurut Majelis Tarjih kalau mau ada yang diubah urutannya juga tidak apa-apa, karena nyatanya dalam beberapa versi hadis itu juga ditunjukkan, ya, sebagaimana tadi ada haji yang urutan keempat, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini menariknya teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, salah satu manhaj tarjih, salah satu prinsip dalam manhaj tarjih ketika memahami suatu dalil, gitu ya, satu persoalan, maka ada dulu, kalau teman-teman masih ingat, adalah asumsi integralistik, ya, mengumpulkan berbagai macam dalil yang berkaitan, ya. Ini sedang membahas tentang urutan rukun Islam, maka kemudian oleh Majelis Tarjih dikumpulkan itu hadis-hadisnya. Ada berapa banyak hadis yang berbicara tentang rukun Islam, lalu ditampilkan, oh ternyata berbeda-beda. Lalu kemudian dikumpulkan juga ayat-ayat Al-Quran, ya. Ayat-ayat Al-Quran kok kebanyakan memang menunjukkan perintah setelah sholat itu adalah perintah mengerjakan zakat. Lalu disitulah kemudian Majelis Tarjih menyimpulkan dan menguatkan pendapat mayoritas ulama yang berpendapat memang demikian. Urutannya adalah kesimpulannya. Jadi berdasarkan pemaparan di atas, bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa mengubah urutan rukun Islam, yaitu puasa Ramadan, didahulukan atas mengeluarkan zakat memang tidak apa-apa. Hal ini sebagaimana hadis sahih yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi urutan yang sudah masyhur menurut mayoritas ulama, dan ini yang kemudian dianut juga oleh Majelis Tarjih, ya, dikuatkan, dirojihkan, maka urutannya adalah pertama syahadat, dua syahadat, yang kedua menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah. Di sinilah teman-teman bagaimana manhaj tarjih yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kami jelaskan terkait tentang asumsi integralistik, ya, tentang bagaimana Majelis Tarjih mengumpulkan dalil-dalil yang terkait tentang satu persoalan, lalu kemudian dipahami, lalu kemudian dicari ada nggak indikasi korinah-korinah pendukung dari dalil yang lain, ya, Al-Quran misalkan, lalu di situ kemudian baru disimpulkan, ya. Nah, ini salah satu contoh fatwa yang ada implementasi dari manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan setelahnya, ya, setelah ini maksudnya kita akan berkenalan kembali dengan beberapa produk tarjih yang lain. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.